Syafi'i, kalau Syekh Najmuddin ini mazhab Hambali. Itu lebih dalam tanda kutip ya, liberal lagi. Kalau ada ayat bertentangan dengan kemaslahatan, maka pakai kemaslahatannya. Kita tidak tahu sesungguhnya apa makna ayat itu, maka kemaslahatan yang pasti kita tahu, kita pakai kemaslahatan. Coba itu kan liar banget sebenarnya. Ini agak menggelitik sebenarnya. Dan mohon maaf, jangan ada yang tersinggung para ulama di MUI. Saya memang pernah menjadi anggota MUI, tapi kemudian saya mundur halus ya. Saya tidak tahan untuk berfatwa harus sesuai dengan pesanan pemerintah, itu saya tidak tahan dulu, tapi sekarang mungkin iya mungkin tidak ya, tapi yang jelas dulu sempat dalam era saya itu fatwa, terutama waktu itu hukum kodok itu haram kalau dimakan, tapi halal kalau dijual pada orang non muslim. Oh, itu saya tidak setuju. Kemudian berikutnya hukum rokok itu haram bagi perempuan, apalagi perempuan hamil ya, pokoknya bagi perempuan dan anak-anak, tapi boleh bagi dewasa. Makanya saya enak ide kan. Mohon maaf, saya memang sering berbeda, tetapi oke lah, tetap saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi saya banyak tidak setuju dalam beberapa hal, dan menyebabkan saya sudah sadar diri bahwa saya dalam komunitas ini kalah suara. Ini ada pendapat MUI yang menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan modal uang haram. Nanti tolong dicek, jika saya salah tentu akan saya ralat ya. Tapi yang saya dapatkan pertanyaan ini, MUI membolehkan modal uang tidak halal. Tidak halal kan berarti haram kan? Ya, yang saya tahu kalau modal haram itu ya berikutnya ya haram toh. Lebih baik menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, itu lebih baik, fair sudah. Dan bolos saya juga banyak loh ya, bahwa riba pasti haram, tapi bunga bank bukan riba. Ini bolos saya banyak banget, termasuk Al-Azhar sekarang. Ya bukan sekarang sih, tahun lalu ya. Tahun lalu Al-Azhar mengeluarkan fatwa yang sama dengan apa yang saya sampaikan bertahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti saya lebih pintar dari Al-Azhar, enggak. Tapi Al-Azhar memang baru kemudian menyampaikan fatwa itu. Saya sudah tahun 2001 menyampaikan itu di disertasi kok. Saya nulis disertasi karya ilmiah dan saya lulus, berarti kan saya boleh merasa benar. Baik, ini juntrungnya bagaimana kok ada fatwa boleh menggunakan uang tidak halal alias uang haram untuk modal. Nah, ya sejujurnya, apalagi ini KSS kan kuliah solusi spiritual kan, ya hati ini harus bersih. Kalau halal halal, kalau haram haram, jangan setengah-tengah. Lah nek modal haram gitu tinggi apa ya kan haram toh mestinya, apa iso lalu menjadi halal. Ini saya tidak setuju, tapi saya terus terang belum tahu hujahnya, hanya ini kan spontanitas toh. Tapi cobalah kita merenung ulang kalau soal transaksi kemasyarakatan itu apa yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam dan Syekh Najmuddin At-Tufi. Ini saya kutip di disertasi, bahwa kalau terkait dengan masalah muamalah itu ya transaksi antar manusia ini, pikirlah kemaslahatan manusia, jangan memikir kemaslahatan Tuhan. Itu Syekh Izzuddin. Itu terkenal sebagai Syafi'i kecil ya, ahli fikih dan ahli tasawuf. Terkenal namanya Syekh Al-Izz gitu. Izzuddin bin Abdussalam itu luar biasa hebat, sangat cerdas, sangat khusyuk, menyatakan bahwa kalau sudah menyangkut bicara fikih muamalah, pikirkan kemaslahatan manusia, jangan pikir kemaslahatan Tuhan. Allah SWT tidak butuh kita pikirkan kemaslahatannya. Itu saya kutip di disertasi. Syekh Najmuddin At-Tufi, kalau ini tadi mazhab Syafi'i, kalau Syekh Najmuddin ini mazhab Hambali. Itu lebih
dalam tanda kutip ya liberal lagi. Kalau ada ayat bertentangan dengan kemaslahatan, maka pakai kemaslahatannya. Kita tidak tahu sesungguhnya apa makna ayat itu, maka kemaslahatan yang pasti kita tahu, kita pakai kemaslahatan. Coba itu kan liar banget sebenarnya, tapi oke lah, beliau alim, beliaulah yang tidak berani menafsiri ayat-ayat mawaris. Nah, saya tegaskan lagi bahwa orang yang membolehkan warisan dibagi sama rata itu tidak ada dasarnya dan pasti bertentangan dengan Al-Quran. Syekh Najimuddin At-Tufi yang begitu liar dalam tanda kutip ya, tidak berani menafsiri 2:1. Ya 2:1 ya 2:1, bukan wah intinya keadilan. Tidak bisa, beliau tidak berani begitu. Kalau yang berani, kalau yang liberal kan pokoknya kudu adil. Lah adil itu sama, itu adil menurut manusia. Menurut Allah SWT tidak. 2:1 ya 2:1. Manusia harus ridho pada ketentuan Allah SWT ini. Maka sekali lagi berulang kali saya sampaikan bahwa sudahlah kalau gitu jangan bagi harta kita menjadi harta warisan, tapi biar menjadi hibah saja. Jadi terus terang kalau halal dan haram ya tentu tidak bisa dicampur. Idza jitama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau kumpul yang halal dan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Yang dihukumi, misalnya ada ini halal ini haram, campur, maka dianggap haram. Itu kaidah usul fikih yang sudah amat populer ya. Baik, jadi prinsipnya bahwa apa yang disampaikan oleh MUI kita hormati orang-orangnya, para beliaunya, kita hormati pendapatnya, tapi adalah hak kita untuk tidak setuju.